Pemirsa, menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah ternyata lama. Ini dimakan aja semua. Jadi makan. Seluruh wilayah desa Ulu Sadang, mulai dari Ayakan, Dusun Bone, sampai dusun terujung di Butu Bola, tidak tersentuh jaringan komunikasi. Jadi jangan heran jika informasi dari dunia luar seringkali datang terlambat. Saya tidak menyangka lebih dari 73 tahun Indonesia merdeka masih ada kawasan yang terisolir dan tidak terjangkau jaringan komunikasi. Serba sulit di tengah kekayaan alam yang begitu melimpah. Setiap hari, warga harus menyeberangi jembatan tali sederhana yang menjadi penghubung antar dusun atau kawasan perkebunan. Tunggu dulu, Po. Bukan hal mudah bagi saya. Tangan dan kaki terasa gemetar saat menyeberangi jembatan tali yang cukup berbahaya. Sungguh mendebarkan. Pemirsa, menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah ternyata lama. Inilah cara yang mereka lakukan sekaligus perjuangan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, yaitu kendala infrastruktur untuk bisa membuat mereka sejahtera. Pelan-pelan, Kak. Goyang sekali nih. Ada 3 utas tali kawat yang terbuat dari baja, yakni 1 tali untuk pijakan kaki dan 2 tali sisanya untuk pegangan tangan. Terasa begitu sulit bagi saya. Tidak terbayangkan bagaimana cara warga menyeberang jembatan sambil membawa hasil kebunnya. Padahal sering terjadi kasus warga yang jatuh dari jembatan. Mau bagaimana lagi, keterpaksaan membuat warga tak punya pilihan. Jatuh ke sungai seakan menjadi soal yang biasa. Jantung saya berdegup semakin kencang. Jatuh dari ketinggian 5 meter ke sungai sedalam 5 meteran tentunya sangat beresiko. Akhirnya, tiba juga saya di seberang. Hati terasa begitu lega. Pak, emang kenapa harus lewat situ, Pak? Aduh, bahaya banget ini. Ayo, Kak, sini, Kak. Bisa. Kenapa harus lewat situ? Ini. Bahaya sekali, kan? Yang jalanan yang itu, yang di Gebong. Heeh, paling dekat ini. Ya, Kalau muter nggak bisa, nggak ada jalan darat. tidak ada. Tidak ada ya. Ini Bisa, jadi sebenarnya ini bisa kalau pakai perahu. bisa kalau pakai perahu. Untuk menuju ke kebunnya aja mereka harus menyeberang menggunakan tali yang sebenarnya sangat riskan dan beresiko untuk mereka jatuh ke sungai. Tapi pilihannya mereka juga untuk ke kebun harus pakai perahu. Atau kalau menggunakan jalan darat mereka harus putar ya, Pak. Putarnya jauh sekali. Pak, kita lanjut ke kebunnya mana? Itu ya. Sini, Kak. Tak seberapa lama berjalan menuju kebun, saya langsung terpana. Sejauh mata memandang, nampak deretan tanaman kopi yang rindang menghijau. Sebenarnya, panen raya kopi telah berlalu. Tapi karena areal kebun kopi sangat luas, masih banyak biji kopi yang masih bisa dipanen hari ini. Kopi dari desa-desa di Kecamatan Lembang memang berkualitas. Kecamatan Lembang diakui sebagai lumbung kopi Sulawesi Selatan. Sayangnya, pemasaran kopi dari Kecamatan Lembang terkendala dengan jarak dan waktu tempuh. Andai saja infrastruktur jalan dibenahi, tentunya akan sangat membantu meningkatnya perekonomian masyarakat di pedesaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Pemirsa, ini banyak sekali semutnya karena sebenarnya musim kopi, musim panennya sudah hampir berakhir, jadi semut-semut semuanya berkumpul ke satu pohon yang masih tersisa buahnya. Seperti ini tersisa yang merah, semuanya sudah hitam, jadi semut-semutnya berkumpul semua ke sini. Dan ini menyulitkan kita untuk panen karena banyak sekali semutnya dan sulit untuk mengambil buahnya ini nih. Ya, Pak.
Warga dusun-dusun di desa Ulu Sadang memang menjadikan kopi sebagai tanaman utama mereka. Kopi dari wilayah Ulu Sadang disebut-sebut sebagai salah satu jenis kopi tertua di Pulau Sulawesi. Selesai memanen, ada petani yang langsung naik ke atas bukit. Sementara saya menunggu di bawah saja. Karung-karung berisi biji kopi lalu dikumpulkan. Biji kopi kemudian diterjunkan ke bawah bukit. Kami di bawah bertugas menerimanya dengan menyiapkan karung-karung ini. Sungguh cara yang unik. Jadi pemirsa, ini adalah cara mereka yang paling mudah untuk mengantarkan kopi yang sudah dijemur di atas untuk menuju ke bawah. Karena kalau untuk naik turun, sepertinya akan sangat kelelahan dan menyita waktu mereka. Jadi ini cara paling mudah buat mereka untuk diantar ke jualan nanti. Menggulirkan kopi dari atas bukit dirasa lebih efisien jika dibandingkan dengan menggotong atau menggulingkan karung-karungnya. Dari bawah bukit, biasanya kopi akan dibawa langsung menuju ke tempat pemberangkatan perahu. Aji dan petani lainnya lalu mengajak saya ke tempat penjemuran kopi. Penjemuran di atas tali kawat besi akan membuat kopi mengering sempurna, mendapat panas sinar matahari dari atas dan terkena angin. Cara masyarakat mengolah kopi di sini sudah lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lain yang pernah saya datangi. Tinggal menunggu campur tangan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur penunjangnya agar masyarakat semakin dimudahkan. Selain memetik biji kopi, warga desa Ulu Sadang kadang mengambil sejenis rumput dari semak-semak yang tumbuh di sekitar pohon kopi. Warga menyebutnya dengan barombong. Ini ya Kak, betul kan? Iya. Ya. Jadi pemirsa, saya pikir nih sejenis rumput biasa ataupun semak belukar karena letaknya ada di sekitar kebun kopi. Ternyata ini bisa dimasak buat mereka. Jadi saya juga penasaran gimana nanti rasanya karena kita akan masak sama pemetik kopi yang tadi. Ayo Kak. Saya tidak menyangka barombong yang kami kumpulkan ternyata untuk dikonsumsi. Tanpa menggunakan banyak bumbu, barombong dimasak dan langsung disantap dengan nasi putih. Begitu sederhana, namun terasa begitu nikmat. Ini kalau tidak ada lauk, jadi kalau kesasar itu pakai lauk ini. Tapi biasanya sayur lain. Iya biasa daun ubi, paku, kalau ada. Gitu. Kalau tidak ada baru sayur Iya, barombong sayur ini ya. Iya. Tapi biasanya makan pakai nasi atau pakai lauk lain? Biasa pakai nasi, pakai ikan kalau ada ikan. Kalau ada ya. Iya. Kalau Lagi-lagi tidak, kalau pakai ada ya. saja. Jadi pemirsa, sayur barombong ini adalah sayur darurat buat desa mereka karena ketika tidak ada sayur, tidak ada lauk lain, ikan ataupun ayam, mereka makannya ini ya Kak ya. Iya, ini saja. Karena ada di sekitar desa, ada di sekitar kebun, gampang juga memasaknya. Dan inilah salah satu cara bagaimana mereka bertahan hidup di tengah hutan dan juga perkebunan seperti ini ya. Karena untuk ngambil lauk jauh. Jauh. Hidup dengan kondisi yang serba terbatas, warga Ulu Sadang tak punya banyak pilihan. Saya merasa sangat bersyukur hidup di kota dengan segala kemudahannya. Jika menghitung-hitung kekayaan alam yang ada di desa Ulu Sadang, seharusnya kesejahteraan bukan bualan semata. Entah mengapa, kehidupan di sini justru semakin sulit. Tak jauh dari permukiman warga, tepatnya di sekitar bendungan Sungai Sadang, ramai orang berkumpul. Mereka berdatangan dari berbagai dusun. Setiap 1 sampai 2 bulan sekali, ketika air sedang naik, warga beradu untung bersama-sama menangkap ikan yang berkumpul di sekitar bendungan.
Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tua, muda, laki-laki maupun perempuan, tak ada yang mau ketinggalan. Semuanya masuk ke sungai menangkap ikan, udang, bahkan kepiting. Ya, sejak puluhan tahun silam, menangkap ikan di sekitar bendungan sudah menjadi tradisi warga di sekitar Ulu Sadang. Hasilnya lumayan, bisa untuk dijadikan lauk teman makan nasi. Saya tidak mau ketinggalan, ikut serta dalam kerumunan para pencari ikan. Ada yang membawa jaring, besar dan kecil, dan hasilnya cukup banyak ikan yang mereka dapat. Sungai yang lebar dan berair deras memang sangat disukai ikan. Tak jarang, ikan yang didapat warga ukurannya besar-besar. Di tepi sungai saja, setiap orang bisa menjaring ikan cukup banyak. Jenisnya pun beragam. Luar biasa. Belum dapat. Jadi kalau mereka menebar jala, jaring ataupun serokan seperti ini, mereka biasanya dapat ukuran sedang sampai ukuran besar. Tapi kalau saya mungkin tidak tahu di manakah ikannya terletak, kemudian ikannya berenang. Tapi kalau mereka sudah tahu tuh, kira-kira arus mana yang banyak ikannya. Saya akan ke sana lagi. Ayo dek, situ. Nah, saya memang kurang beruntung. Saya tidak seterampil warga dalam mencari ikan. Tapi saya tak akan menyerah. Coba terus. Ikan yang didapat warga sudah banyak. Jika dijual, pasti uang yang didapat cukup besar. Memang biasa bantu-bantu kalau mancing ini? Iya. Iya, dapat banyak? Iya. Pak, kalau di sini anak-anak kecil memang banyak yang ikut mancing? Kalau musim libur ya ada datang sini, kalau Iya. sekolah enggak datang juga. Iya, kalau sekolah nggak datang ya? Nggak datang. Gitu. Tapi kalau ada pemberitahuan itu kan ditempel tuh Pak? Iya, kalau memang mau dibuka itu pintunya, seperti kemarin pagi sudah ditempel itu dia punya pengumuman. Iya, warga semuanya datang. Warga semuanya. Kalau guru-gurunya ikut juga? Gurunya juga datang sebentar, pulang ke mengajar. Oh, datang ke sini sebentar, Iya. lalu mengajar. Jadi ini memang udah kebiasaan ini ya masyarakat semua ya? Di sini memang prestasi kita semua, kalau bisa apabila dibuka itu pintu, semua orang kampung datang sini cari ikan. Pasti itu ya? Ya, pasti itu. Ternyata, mencari ikan bersama-sama memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu warga. Saya beruntung bisa ikut meramaikannya. Jadi pemirsa beberapa bulan sekali di sini masyarakat memang biasa berkumpul Ya, di untuk menunggu pembukaan pintu air Pak? Ya, di sini tidak tetap, Pak. Kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru buka. Kalau musim hujan, sering dibuka kalau musim hujan. Karena Begitu pintunya dibuka, jadi masyarakat akan menunda kegiatannya sebentar, berkebun ataupun ke sekolah ataupun bekerja. Mereka pasti ke sini, setelah itu Iya. melanjutkan lagi ya Iya, kegiatannya iya, ya. Ayo Pak, kita cari lagi Pak. Oke. Hari yang membahagiakan. Sejenak, warga nampak terbebas dari beban hidupnya, mendapat rezeki yang bisa dibawa pulang ke rumah. Bagaimana tidak, penghasilan rata-rata masyarakat di sini hanya sekitar 700.000 sampai 1 juta rupiah saja per bulan. Jika menginginkan pendapatan yang lebih tinggi, pilihannya adalah merantau ke kota besar seperti Makassar. Begitu banyak ikan sungai yang didapat warga, sayang semuanya hanya akan berakhir di atas piring untuk dikonsumsi sendiri. Untuk menjual ikan ke kota dirasa mustahil, jaraknya terlalu jauh. Bisa-bisa ikan justru busuk di tengah jalan dan menjadi terbuang percuma. Padahal, jika potensi ikan di Sungai Sadang terus dikembangkan dan mudah pemasarannya, perekonomian akan bergerak. Warga pun menjadi semakin sejahtera tanpa perlu merantau ke kota. Ini kalau lagi musim-musim begini, Bapak bisa dapat berapa banyak? Ya 5 kilo misalnya. 5 kilo ya? Iya. Itu semua jenis ikan dapat? Cuma ini saja kan dia dengan itu tadi. Karena ini memang paling banyak ya? Iya, paling di sini banyak ya? di sini. Berarti Bapak ini dimakan aja semua? Jadi makan Dimakan. Cukup berapa hari Pak? biasa 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Tapi Bapaknya Cuma sehari-hari orang. emang makan ikan? Iya. Makan ikan. Mancing di sini juga? Ya kadang-kadang Kadang-kadang ya? kalau habis sini bikin mancing di sini. Iya, kalau tidak pun juga di pasar sini Iya ada di ya? pasar ya. Oh iya, iya.
saya membuktikan, tanpa adanya infrastruktur jalan yang memadai, potensi kekayaan alam di desa tak membawa pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan warganya. Segalanya menjadi serba terbatas, termasuk akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bersama perawat bernama Suryanti, saya kemudian berkeliling mengunjungi rumah-rumah warga. Di mana rumah-rumahnya, Kak? Pekerjaan yang lumrah Suryanti lakukan sehari-hari di Ulu Sadang. Suryanti bekerja seorang diri di Puskesmas Pembantu atau Pustu Dusun Bone. Wilayah kerjanya cukup luas, tak hanya satu dusun saja. Selain melayani pasien di Pustu yang menjadi tanggung jawabnya, Suryanti juga mendatangi rumah-rumah warga. Karena banyak warga yang enggan datang ke Pustu, mereka malas berobat. Memang, pelayanan dan fasilitas di Pustu Dusun Bone bisa dibilang sangat sederhana. Obat-obatannya pun terbatas. Sayangnya, pasien hanya datang ke Pustu jika sakitnya sudah semakin parah. Untuk itulah, Suryanti memilih untuk datang ke rumah-rumah agar bisa mengetahui kondisi yang sakit sejak dini, sehingga pengobatannya menjadi lebih mudah. Jika ada warga yang ternyata sakit parah, Suryanti merujuknya ke rumah sakit di Kota Pindrang yang fasilitasnya jauh lebih lengkap. Sayangnya, jarang ada warga yang kemudian melanjutkan pengobatannya ke kota. Mereka justru memilih kembali pulang dan merawat sakitnya di rumah karena keterbatasan biaya. Dalam kondisi serba susah, seringkali warga yang sakit akhirnya menjadi tidak tertolong. Sungguh memprihatinkan. Memberi pemahaman pada warga akan pentingnya kesehatan masih menjadi problem bagi Suryanti. Mau bagaimana lagi? Rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan membuat segalanya menjadi serba sulit. Pisendai. Pisendai, bongi kana retakan. Kak, tadi kan kita sudah keliling-keliling ya. Terus tidak semua warga bisa paham gimana cara minum obat. Terus kadang ada yang sudah dapat obat tidak diminum. Bagaimana sabar menghadapi warga yang kayak gitu? Ya begitu sih. Mm-mm. Kadang berapa kali dikasih tahu baru diminum. Kadang mereka kan maunya minum satu kali langsung sembuh. Iya. Begitu pemahamannya. Jadi kadang kalau sudah dimakan satu kali terus tidak ada perubahan langsung stop. Padahal itu obat biasanya nanti 3 hari sudah diminum baru ada efeknya sama tubuh. Gimana caranya untuk ngasih tahu mereka? Ya berusaha sih kasih mengerti, kasih penjelasan. Ada yang mengerti, ada juga yang Ada juga yang tetap iya, tidak paham tetap akhirnya tidak ya. paham, iya. Gitu. Pemirsa, ini yang terjadi di banyak desa di Indonesia karena kalau misalnya petugas yang dinas di dalam itu adalah warga dari luar, biasanya mereka tidak betah ya Kak ya, Iya, iya. dan memilih untuk kembali ke kota. Tapi sementara jika mereka adalah warga di sekitar itu atau bermukim di dalamnya seperti Kakak ini, mereka betah dan juga mereka akhirnya memilih untuk mengabdi gitu. Karena bayangkan kalau misalnya orang dari luar kota untuk bertugas di pedalaman, apa yang mau mereka cari di dalam sini? Yuk Kak, kita jalan ya. Gejala-gejalanya mungkin hamil muda ketika muntah, kemudian disertai demam dan juga sakit-sakit pada bagian belakang tubuhnya.